يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Adalah sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udhkurullaha dzikran katsira hatta yaqula al-munafiqun innaka majnun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berzikirlah kalian semua dengan zikir yang banyak sampai mereka orang munafik itu berkata, engkau adalah orang gila. Inilah seorang mukmin yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mengingat kepada Allah kapan dan di mana saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda maliqikum. Maukah kalian aku beritahukan terkait amalan yang paling baik dan yang paling bersih menurut raja kalian. Wa huwa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah. Dan amalan itu lebih baik daripada engkau menafkahkan emas dan perak. Wa huwa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini jauh lebih baik dibandingkan engkau masuk ke medan perang, entah mereka yang membunuh engkau dan atau engkau yang membunuh mereka. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau akan mengamalkan amalan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Amalan yang paling baik engkau lakukan adalah amalan yang disebut sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah yang membuat sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abbad bin Bishr, kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala membuatnya tak bergeming ketika Rasulullah menyuruh kepada Abbad dan Ammar bin Yasir untuk menjaga baginda Rasulullah dalam kemahnya yang saat itu sedang tertidur. Dijagalah oleh Ammar bin Basir dan Abbad bin Bishr. Kemudian Abbad bin Bishr berkata kepada sahabatnya Ammar bin Yasir yang terlihat sudah ngantuk pada awal malam, wahai Ammar, silahkan engkau beristirahat dan biarkan aku menjaga baginda Rasulullah di depan kemahnya. Di saat waktu malam yang hening, digunakanlah waktu kosong sementara sahabatnya tertidur dengan melaksanakan ibadah salat. Kesempatan emas itu digunakan ketika sahabat Abbad bin Bishr begitu sangat dekat dengan Allah, maka untayan dari mulai surat Al-Fatihah lantas diteruskan dengan surat yang lain, membuatnya dia kemudian hilang dalam sebuah kenikmatan yang tidak mengenal dunia. Disitulah sebuah derajat komunikasi seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat akan terlihat. Ketika dia sholat tidak akan bisa melakukan apa-apa, hanya terdiam dan khusyuk dalam sholatnya. Sehingga ketika Abbad bin Bishr dalam keadaan sholatnya mendapatkan kiriman panah dari musuh di tengah malam yang terjatuh di lengan tangannya, seraya dengan kenikmatan dia melakukan ibadah salat dan membaca surat, dicabutlah panah beracun itu, seraya diteruskan amalannya, yaitu amalan salatnya. Panah kedua pun muncul sampai masuk ke dalam perutnya. Di saat itu pula dia mengangkat panah itu seraya melakukan rukuk dan sujud. Terlihat darahnya mengucur begitu sangat deras.
Di saat dia sujud dan di akhir rakaatnya, dia menengadahkan tangannya membangunkan sahabat Ammar. Lantaran dia sudah tidak kuat lagi, tersontaklah Ammar bin Yasir bangun melihat Abbad bin Bishr dalam keadaan bercucuran darah akibat panah yang menusuk perutnya. Lantas Ammar bin Yasir pun berkata, "Wahai Abbad, kenapa engkau tidak bangunkan aku ketika panah yang pertama itu masuk? Inni la uhibbu an aqta'a suratan hiya ahabbu ilayya mimma siwa." Sesungguhnya aku tidak akan mau memotong sholatku lantaran bacaan Quran yang aku ucapkan begitu sangat masuk ke dalam hati, sehingga apapun yang ada di hadapanku tidak akan pernah terasa ya di akhir ketika tasyahud dan melakukan salam. Disitulah kemudian rasa sakit itu pun muncul. Inilah seorang hamba yang begitu banyak dikisahkan dalam berbagai macam kitab sejarah. Abbad bin Bishr yang wafat dalam sebuah peperangan mengikuti Rasulullah SAW yang akhirnya syahid dengan keberaniannya pada umur 45 tahun. Inilah sebagai sebuah kisah nyata. Sesungguhnya seorang muslim yang begitu sangat dekat dengan Tuhannya. Abu Muslim Al-Khawlani ketika ditanya, "Kenapa engkau selalu melakukan zikir? Kenapa engkau selalu mulutmu tidak pernah terdiam? A'innaka lamajnun?" Wahai Abu Muslim Al-Khawlani, aku lihat engkau mulutmu tidak pernah berhenti untuk melakukan zikir. Ada apa yang engkau inginkan dari zikir itu? Bukankah mulut yang terus berkomat-kamit itu masuk dalam kategori orang gila? Akhirnya dijawab oleh Abu Muslim Al-Khawlani, "Sesungguhnya zikir yang aku lakukan adalah bukan perbuatan orang gila, tapi zikir yang aku lakukan adalah innahu da'un lil jununi." Sesungguhnya untayan zikir yang kita lakukan secara terus menerus pada hakikatnya itu adalah obat bagi jiwa-jiwa yang mengalami kerusakan, bagi jiwa-jiwa yang terlepas. Sesungguhnya manusia di atas muka bumi ini ada dua macam. Yang pertama, masyghulun bidunyahu wa masyghulun bi ukhrahu. Manusia pertama adalah manusia yang disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan bagaimana mengisi perut, disibukkan dengan bagaimana memperbanyak uang, harta, wanita, dan jabatan. Dan inilah manusia yang sangat merugi, karena kehidupannya hanya dibiarkan saja hanya untuk menghempaskan dunianya. Namun yang kedua adalah yang paling baik, manusia yang selalu memikirkan akhiratnya dan bagaimana dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Ahmad Al-Badawi, salah satu syekh yang dijadikan sebagai panutan bagaimana kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah dekat dengan hambanya, Rasulullah janjikan seluruh tubuhnya, seluruh bagian tubuh yang dia miliki akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah berkata kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, innal quluba idza safat ra'at." Wahai Ali, sesungguhnya hati manakala dia bersih, maka hati itu bisa menembus pandangan yang jauh ke dalam. Inilah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya zikir yang kita lakukan itu adalah obat bagaimana kita mengobati jiwa yang kerap kali kotor dengan lisan yang tidak bertulang, mengobati jiwa yang terkadang tidak pernah kenyang dengan dunia, mengobati jiwa untuk segalanya dan kebaikan di dunia dan di akhirat.